Oke, assalamualaikum para penonton. Kita bersama Bapak Dr. Andes Ismail Fauzi. Beliau adalah mantan Kepala Investasi dan Penanaman Modal Provinsi Riau, sekaligus keturunan dari Sultan Ismail. Nah, kita akan menanyakan perihal masalah Resam dan lembaga kesultanan yang saat ini masih vakum. Sementara tak lama lagi akan diadakan haul. Walaupun Resam telah aklamasi untuk memilih ketua dan sekretaris, namun belum dikukuhkan. Begitupun dengan lembaga kesultanan, karena almarhum Tengku Mukhtar telah tiada. Bagaimana cara ARD pemilihan ketua lembaga kita belum tahu. Yang terbaiknya nanti ketua lembaga apakah yang akan datang sebagai pemangku adat, kita pun belum tahu. Untuk itu kita perlu bertanya pada beliau. Semoga bisa semua memahaminya. Silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mengimbau kepada saudara-saudara saya yang khususnya daripada Sultan Siak dan masyarakat Siak pada umumnya, mengingat ketua Resam kita Tengku Mukhtar Anom meninggal, ya, berarti terjadi kekosongan ketua saat ini. Tentu dengan kekosongan ketua ini, tentu sebaiknya Resam itu mengadakan musyawarah, seorang mufakat Resam yang ditinggalkan oleh Tengku Mukhtar almarhum, dan apalagi diundang lagi pengurus-pengurusnya yang pihaknya, ya kan? Nah, kemudian lihat lagi anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Kenapa begini? Setahu saya almarhum Tengku Mukhtar Anom itu saat mau meninggal, dia pernah beramanah bahwa Resam ini harus dilanjutkan dan kemudian kita bertanyalah pada beliau siapa kira-kira untuk diteruskan untuk memegang Resam ini. Kemudian ada salah satu yang diusulkan itu kepada beliau, kepada Toha. Dan beliau mengatakan jangan, yang lain lah, ya kan? Nah, kemudian beliau lebih dekat menunjukkan kepada Gendra dan Tengku Idris ini untuk melanjutkan Resam ini. Tapi bagi kita yang setelah beliau ini meninggal, tentu semua segala sesuatu untuk Resam ini juga pemikiran beliau ini memang orang tidak tertandingi, ya, dalam hal untuk untuk mengelola Resam ini, sehingga Resam bisa jadi kayak sekarang, ya. Karena kita berimbau kepada pengurus Resam yang ada supaya duduklah bersama-sama kita untuk memajukan Resam. Singkirkanlah ambisi dan keinginan. Baliklah kita kepada bagaimana berorganisasi yang benar. Duduk pada tempatnya, ya kan? Bukan kita ini enggak. Nah, kalau seandainya Resam itu kita memilih Resam, kita harus duduk mufakat dengan empat huruf tadi, ya, 4 huruf dari Kesultanan Siak tadi. Nah, jadi masing-masing memilih ketua lembaga, maksudnya kan ketua lembaga dari keluarga. Kita ambil satu contoh, misalnya kita ambil dari Sultan Ismail, Sultan 9 adalah Sultan Ismail, kemudian anaknya adalah Tengku Sukmadewa, Tengku Dewanata. Tengku Sukmadewa punya keturunan yaitu Tengku Tahar dan Tengku Mukhtar. Tengku Mukhtar untuk mendirikan Resam minta izin daripada Tengku Tahar. Tengku Tahar bilang lanjutkan untuk mengurus keluarga ini. Nah, jadikanlah dia menyerahkan pada Tengku Mukhtar Anom.
Itulah sejarah awalnya. Kemudian Tugu Mutarano membuatlah kelembagaan Islam ini. Nah, kemudian beliau pun beramanah kepada Tugu Yendra. Kalau kita anggap kepada Tugu Yendra dan keluarga dari Tengku Dewanata, itu ada Tengku Dewanata ini adalah anaknya Tengku Said Abdullah. Tengku Said Abdullah ini bapaknya Tengku Dewanata. Tengku Said Abdullah ini anaknya yang laki-laki Tengku Said Ibrahim di Malaysia sudah meninggal, Tengku Sayang di Siak sudah meninggal, kemudian yang laki-laki tinggallah lagi Tengku Muhammad, itu bapak Tengku Muazzam. Inilah keturunan dari Dewanata. Kalau saya sebelah ibu cuma. Ya, kebetulan Tengku Muazzam adalah bapaknya adik mak saya kandung. Ya, karena saya keturunan dari perempuan, dalam hal zuriat keturunan, saya tak pernah bermimpi atau apa untuk memimpin untuk menjadi apa. Karena memang saya sadar diri kita dari perempuan, karena kita ngambil kesultanan, ngambil zuriat. Kalau kita ambil sedikit perbandingan dengan Tengku Hashim, Tengku Sultan Tarik Hashim, Tengku Sultan Tarik Hashim, dia tidak punya anak, tidak punya zuriat. Dia punya adik namanya Tengku Long Putih yang meninggal di Singapura. Inilah zuriat dari dia. Yang lain cuma sepupu, bukan garis lurus dari Tengku Long Putih. Ya. Yang konon kabarnya ada yang bilang dia Kristen, ada yang bilang apa. Dia jelas Islam, ada foto kuburannya saya, semua lengkap. Ya, istrinya memang Kristen. Orang Islam boleh kawin dengan orang Kristen. Wanitanya, laki-laki tidak boleh, wanita boleh kawin dengan Kristen, tapi wanita orang Kristen, laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita Islam. Tapi sebentar Pak, ada banyak yang mengatakan bahwa ibu dari Tengku Long Putih ini bukan dari Permaisuri. Sedangkan Permaisuri adalah Tengku Maharatu kan. Sedangkan ibu Tengku Long Putih adalah Encik Rafi'ah. Gimana menurut Pak? Karena kan kita ambil sama dengan di Jawa. Kalau ibaratnya anak dari apa namanya istri sultan yang betul-betul dari Sarifah, tidak ada anak sendiri, boleh anak sendiri yang menjalankan, karena dia sudah dia. Tapi kan kedudukannya kalau memang ada anak daripada ratu, itu memang harus anak ratu, ya kan? Syaratnya berat, itu harus anak ratu, bukan Said yang datang dari Arab, tapi adalah Said yang betul-betul keturunan sultan, yang sultan. Nah, Said kan ada datang dari Arab, berdagang di Siak, ya kan? Ada, ya kan? Said juga. Nah, makan itu tadi, tapi bukan zuriat sultan, mungkin kaum kerabat, ya kan? Kan itu. Nah, yang kita ambil kan dari zuriat. Kalau tidak ada dia anak dari ratu, berarti dia ngambil daripada anak sendirinya. Anak sendiri kan nikah secara resmi. DNA dia juga ada. DNA dia. Nah, ini kan ada permasalahannya. Tapi kalau sultan tidak punya adik kandung, mungkin dia ngambil sepupunya, ya kan, turunnya, ya kan, boleh sepupu. Kalau tak ada adik kandung, tapi kalau ada adik kandung, hukum agama pun tetap adik kandung, ya kan, tidak bisa putus. Nah, jadi inilah kita apakah kita boleh berambisi, kita boleh semuanya. Tujuan kita kan cuma satu, bagaimana mengangkat saudara-saudara kita yang mungkin ekonominya di bawah, yang bagaimana dengan ada kita nih, dengan ada organisasinya, mungkin kita bisa berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan umat. Ya. Bukan hanya untuk zuriat saja, untuk semuanya. Ya, seluruh umat. Ya, semua istilahnya seluruh umat kan? Umat, iya. Nah, saya rasa itu. Nah, kemudian sebaiknya berembuk, kemudian jangan terlalu cepat mengatasnamakan, ya kan, bertindak tidak dengan kepala dingin. Ya, semuanya itu ada pepatah Melayu mengatakan ingin memakai baju ukur dengan badan sendiri. Jadi saya rasa itu saja. Mohon maaf karena saya ini mungkin tidak mengenal atau tidak mengenal. Sedikit kalau masalah resam yang baru dibentuk ini mah, yang resam yang di Siak baru dibentuk secara aklamasi. Kalau menurut saya, kalau resam yang ada sekarang untuk pelaksana tugas harian boleh. Karena kan belum ada musyawarahnya. Itu Amarudin nih. Amarudin saya setuju sekali. Kenapa? Butuh panjang lagi. Kita butuh Dumai, kita butuh Pulau Lawan, kita butuh apa yang ada kaitan dengan apa?
di mana daerah jajahan Sultan Siak, ya kan? Itu ada 12 provinsi, termasuk Selat Panjang. Ya, Berarti- Selat Panjang sudah ada Tengku Nasir. Oh, gitu. Ya kita lanjutkan aja, jadi ketua PLT. politik harus dipilih berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Oh, dipilih, ya? Harus melibatkan. Yo gitu. Itu ARD-nya gitu harus dipilih ya. Harus dipilih. Itu Ya, penting. dipilih. Kalau dia ARD-nya dipilih, kalau ARD-nya bahwa resam ini dipegang oleh Zuriat Sultan yang benar-benar, memang Tugu Mukhtar Anom Zuriat yang jelas, yang misalnya garis lurusnya kesultanan. Kalau misal kita pakai garis itu, ya mungkin kita minta kepada anak atau keponakannya, ya kan? Iya, iya. Ya kan? Berarti kan tak perlu dipilih lagi, perlu dikukuhkan. Bisa deh langsung. Bisa langsung, kenapa? Kalau memang anggaran dasarnya apa? Tugu Mukhtar Anom, dia sebagai ketua resam, sebagai apa namanya, ketua kesultanan. Bisa lengkap ya. Karena memang dia dari seluruh kesultanan. Kalau saya tak bisa, saya sama dengan Toha. Ya. Saya emak, kalau Toha bapak sepupu, kalau saya emak saya cicit sultan langsung, cucunya. Kalau Toha sepupu, yang lebih dekat Gunung Putih. Ya. Itu yang apa ya, kalau misalnya mereka mau musyawarah dari keluarga mereka, ya berunduk sama anak dulu untuk siapa mewakili nanti dari 4 grup ini. Nah, dari grup Toha misalnya Anas atau Toha yang mewakili. Rapatlah di internal mereka, kami rapat di internal kami sudah menunjukkan Jenderal Ya. dari Sultan Ismail, nanti ada 2 Jenderal. Untuk pihak Toha ini banyak nih yang sama sejalur dengan dia seperti Tengku Sopian dan termasuk kan Anas kan, Tengku Amin kan. Ya, sekarang gini, kalau dalam pemilihan nanti, ya kan, kita kan tetap mengambil dasarnya dari 4 grup. Ya, Dari Toha 1000 orang misalnya yang mewakili. mewakili keluarga sepupu Sultan bapaknya, dia merombak mencari 2 saja misalnya atau 5 dia masuk. Apakah Sufyan Suri dengan si Toha Anas ya mewakili keluarga Tugusin ya kan? Nah Tugusin ada mewakili juga keluarganya, siapa? Anas mungkin, atau dari abang Tugusin, nah Toha ya kan? Itu pun Toha minta persetujuan dari keluarganya, dari grupnya dulu, tak bisa mengatasnamakan. Kalau rapat kita tak bisa terima, ya kan? Harus orang resmi supaya jangan nanti capek-capek kita mengadakan musyawarah mufakat atau sama sekali ternyata dikomplain. Ada digugatnya. Yang digugat, Jadi walaupun dia tukang beca, walaupun dia tukang sampah, walaupun dia pemulung barang-barang bekas, kalau memang dia tidak sultan, dia lebih tua daripada dia, tetap dia dipromosikan, kecuali dia menolak. Nah, contoh seperti kita balik ke Tugu Mukhtar Anom tadi, dia minta pada abangnya dulu, Anda tahu, teruslah, aku setuju, tak apa-apa. Nah, berarti Tugu Mukhtar kan berarti dah diserahkan. Tidak ada yang komplain, keluarga kami tidak ada komplain. Kenapa? Kami kan masih memandang om kami, ya kan? Dia tidak ambisi, tidak apa semua, dan dia tak pernah mengatakan diri dia sultan. Saya rasa itu. Tolonglah bagi yang saudara-saudara kita yang berada di Siak bawah dimanapun, nanti kita minta juga dalam waktu dekat ini mungkin ada rapat. ya, jangan ada terjadi perpecahan. Kita panggil Pak Pro, ya kan? Ya, silakanlah buka semuanya di pada rapat. Kita buat notulennya apa? Tanggalkan dulu ambisi ya, Pak. Nah, kita buat notulennya apa maksud tujuan apa. Kalau misalnya 40 ide yang ada di sana, yang sama idenya satu, kita satukan aja. Tapi dari 40 itu mungkin 3 yang dasar yang apanya. Nah, tapi ingat, untuk mewakili harus ada surat mewakili dari zuriat masing-masing. Kalau tak ada itu tak bisa. Kenapa? Pasti orang komplain. Akhirnya macam gini. Apalagi saya mengimbau, jangan lembaga ini dibawa untuk kepentingan pribadi, untuk cari makan, untuk apa? Ya. Kenapa? Ingat, Sultan kita ini warak. Ya. Kita ingat, Sultan Syarif Qasim itu tak pernah megang duit dia. Jadi kita jangan apa. Ini apalagi momen pilkada, orang butuh suara, orang butuh minta tanda tangan, ya kan? Nah, nanti orang-orang yang politik yang butuh ini, mereka nanti akan berpengaruh, pecah nanti keluarga ini. Timbul nantinya saling serang menyerang dalam perkataannya. Apa artinya? Yang satu pemabuk, yang satu ini dibilang satu ini, yang satu gate, yang keturunan tak jelas, yang ini apa semua kan? Akhirnya kan kita membuka aib kita sendiri. Nah, jadi saya rasa berpikirlah dewasa, kita sudah tua ya, di atas 50 ya. Ya berpikirlah bagaimana anak cucu kita ke besok tuh bisa meneruskan
apa yang kita tinggalkan ini. Kalau kita tinggalkan ini masalah terusnya, hancurlah kerajaan Siak, hancurlah zuriat sultan, hancurlah semuanya, ekonominya hancur, pendidikan, peluang berbisnisnya hancur, peluang untuk menjabat hancur, tak akan ada lagi. Kenapa kita sama kita saling jatuh-menjatuhkan, saling buka-membuka air? Itu bukan perangnya sultan. Sultan tuh tak berbicara dia, kalau tak penting. Dia berbicara satu, tapi apa namanya itu banyak apanya, ribuan kata tadi itu maknanya. Ya, jangan terlalu banyak komentar lah, saya rasa. Tolong saudara-saudara saya. Jangan Anda anggap saya tak punya hak dengan Siak. Saya punya waris, dapat waris dengan Siak. Mungkin dari Toa dapat waris, saya dapat waris. Mak saya dari Sultan Ismail dapat waris dia. Dapat harta dia, peninggalan. Ya, entah sendok piring dapat dia, merasakan dulu, ya kan? Nah, kalau abang Sultan apa? Ya bukan dilihat dia. Jadi ya, kita balik letakkanlah diri pada diri sendiri. Mari kita bekerja di luar, berbisnis, kaya kita kelola kesultanan itu. Tak ada duit kan kita kelola. Bisa bantu orang kan? Ya, nanti rusaknya banyak. Kaya kita dulu, kita kelola lembaga kesultanan Siak ini. Jangan mengemis nantinya antar proposal. Nanti keturunan sultan malu, ini dari Sultan Siak ya, ini Sultan Siak. Padahal yang mau oknum juga, tapi akhirnya dapat semua Sultan Siak. Nah ini tunggu buatnya. Padahal yang mau tunggu itu satu orang ya, ya kan? Tapi efek itu tak bagus. Duduk berunding dengan kepala dingin. Kalau kita bisa mengelola ya, bagaimana memproduksi, membuat perkebunan, bagaimana lahan hutan, kita perjuangkan bersama-sama. Kan perlu duit sampai banding Jakarta. Tanah wilayah. Iya, kan hutannya banyak. Mereka diambil surat rumah, diambil Kaltek, ada suratnya kan. Kalau agraria itu tergantung surat Saya apa? perjuangannya ya. Kita perjuangkan. Kalau kaya-kaya semuanya tak akan minta dengan orang. Nanti yang urus lah, ya kan? Selesai. Jadikan perkebunan, ya kan? Nanti sekian persen dari keuntungan untuk anak yatim keturunan, sekian persen untuk pendidikan anak kita ke Jerman dan ke Indonesia, ke luar negeri. Biar bisa mengelola lagi, merebut. Mungkin untuk merebut kepemimpinan Siak kita butuh 10 tahun lagi. Kalau resam bagusan ini, kalau resam tak bisa saat ini, tak ada cerita, ya kan? Duduklah manis, ya. Ngomong akhirnya kopi sampai 24 jam, blessing, ya. Nah, jadi itu saya mohon. Saya pun umur 62, sedih saya nengoknya. Nengok saudara kita kayak gitu, ya kan? Nah silakanlah, ya kan? Duduklah pada tempatnya, pakailah baju ukuran badan sendiri lah, itulah terakhir katanya. Nah, siapa kita? Kalau kita bukan zuriat sultan langsung, tak usah lah. Lebih baik kita membantu bagaimana organisasi ini menjadi, kita isi. Nanti 4 perut daripada kelembagaan itu diambil 4 perut itu yang duduk semua. Bila perlu pertimbangannya semua dari 4 perut yang mewakili keluarga. Jadi tidak ada keputusan pribadi. Semua keputusan berdasarkan ibarat pemerintah itu kita ngambilkan dari apa namanya tuh musrenbang. Nah, dari desa naik kecamatan, naik apa itu kita minta saran dari masyarakat di bawah. Apa yang dia inginkan oleh keluarga kita. Ini kita dirundingkan 4 perut tadi. Setelah 4 perut menggodok, Sultan kan tinggal teken. Sultan tak perlu ngomong. Orang ini 4 perut kan memikirkan bawah. Tapi kalau Sultan larinya kencang, habis organisasi. Seharusnya gitu, Tengku saya ini pemegang amanah. Iya, itu. Ya, dia neken aja. Asli 4 dia setuju. Kalau 1 tak neken dia wajib pertanyakan. Rapat balik. Apa masalah? Jadi Sultan itu adalah orang bijak, bukan orang pintar. Ya, orang bijak. Orang mengerti. Ya, kalau orang pintar, banyak kita aja nanti jalan sendiri ya. Ya. Tapi Pak, untuk zaman sekarang ini lembaga atau resem perlu kerjasama dengan pemerintah, Pemda perlu kan? Perlu, bila perlu buat perda di Siak. Sangat perlu kan? Sangat perlu. Kenapa? Kalau tak kita buat perda di Siak, bahwa untuk bupati berikutnya itu nantinya minta persetujuan lembaga apa? SAM. Orang boleh bercakap. Kenapa? Kita ingin meminimalisir supaya apa? Supaya dapat zuriat sultan ini untuk memimpin. Kayak Jogja kan langsung Sri Sultan, tidak ada pilih-pilih. Ya, nah, kita dapat sedikit itu dah persetujuan. Dapat bisa memfilter aja lah, ya kan? Jadi kita untuk mendobrak tak bisa memfilter. Kalau ada budak awal misalnya di Siak bisa jadi wakil, ya kan? Misalnya bupati wakil dulu. Tapi janganlah kosong kayak gitu aja. Sehingga nantinya kalau kosong tidak ada Tengku yang berkiprah di pemerintahan Siak, habislah adat dan budaya Siak. Siapa pengurus? Dia tak Tengku. Dia pemegang amanah kan? Dia pemegang amanah. Nah,
ini kan ingin ke depan, bukan berarti kita siap sentris lah, bukan siap sentris, tapi kita minta supaya ya kalau ada lah misalnya bupati yang maju dan hanya tua, bawalah putra Siak untuk menjadi wakil saja. Ya, supaya ada lah nanti dia ngurus budaya, ngurus apa, bukan ngurus proyek, ngurus budaya ya. Yang alim kayak yang tak tahu duit dia, ya kan? Coba lah kita sama-sama kita menangkan. Saya rasa itu. Jadi kalau dapat ya Habib Umar ya tolong juga dibantu lah. Coba digali lagi jalur-jalur dari kesultanan itu. Hasim itu siapa? Ismail ini keturunan yang ada. Yang dari Hasim siapa? Yang dari Kasim siapa? Yang dari seluruh ya. Kecuali dia tidak ada adik ya kan, turunan boleh ke sepupu pun ramai ya kan. Banyak. Musyawarah lagi tak main kita ngambil dari klaim aja kan. Musa siapa ditunjuk. Main klaim pecah-pecah aja nanti. Iya, Konflik. nanti percuma aja kita rapat tidak boleh dikomplain juga. Nah, saya rasa itulah bang ya. Saya ambil peduli ini kenapa? Setidak-tidaknya risau kita lihat yang keadaan begini. Saya rasa itulah. Terima kasih ya, Pak Saudi. Saudara saya, kayak Supaya Suri, Isia, kayak ketua Isia, ya jalanlah terus Isia. Jangan pikirkan masalah induknya, bawa jalan dulu. Semampu kita berjalan. Nanti baru kita bagaimana kita reformasi lah dikit ya kan, dengan bagaimana pengurusannya, bagaimana banyak. Yang penting kan kerja ini kan ibarat kerja mandi kerbau. Awak belum mandi, kerbau yang mandi dulu. Nah, jangan berharap kita dimandikan sama kerbau. Kejo dulu ada. Ya, kejo dulu. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau kita ada sepakat sama kata, ya kan? Saya rasa mungkin pemerintah semua kita bisa buat CSR, ya kan? Ya kalau anggaran pemerintah mungkin susah kita membuat, tahun ini dapat, tahun depan kita boleh lagi. Ya kan? Nah, kita minta CSR ya dari PT ini yang ada lahannya dapat. Nah, dapat satu PT 1 miliar, 10 PT kan 10 miliar. Kas kita kan besar. Tapi kalau kita mau ini apa nanti kita kumpulkan terdapat. Yang satu membawa proposal sendiri, teken sendiri, yang lain bawa juga, ya kan? Akhirnya yang malu siapa? Yang malu ya Zuriat Sultan. Nanti pengemis lah ya. Ya, saya rasa itu lah. Oke, terima kasih ya Pak Fauzi keterangannya. Semoga keterangan ini bermanfaat, terutama untuk Tengku dan Said seluruh yang ada di Nusantara ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton YouTube dan para penonton orang-orang terlibat di Resam dan Lembaga Kesultanan, kita sekarang bersama Bang Lukman, salah seorang putra Siak yang pernah tinggal di Siak, yang pernah bersama Sultan Syarif Qasim II. Nah, tentunya kita sangat berharap pendapat dari Bang Lukman tentang masalah kisruh di Lembaga Kesultanan yang telah dibentuk oleh almarhum Tengku Mukhtar dan sekarang masih vakum. Begitu juga dengan Resam yang telah dipilih ketuanya secara aklamasi namun belum dikukuhkan, dan bagaimana sebaiknya pemangku adat. Nah, untuk itu mari kita dengar pendapat Bang Lukman. Silakan Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih suka berbicara ke depan. Targetnya itu apa? Bersama ada lembaga Tanam. adatnya, kemudian ada lembaga kesultanannya dan ada sultan. Lembaga adatnya. Ya, lembaga adat itu. Kalau perkara siapa yang berhak, tentu masing-masing punya argumentasi yang berbeda. Tetapi fondasi ini kan sudah dibangun oleh penting sarana. Yang ada ini kita bina bersama.
Kenapa? Pastilah keberadaan yang sekarang ini belum tentu dapat memuaskan kita masing. Tetapi itu semua bisa disiasati. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, dengan segala macam. Nah, ini kan bisa kita buat dari masa waktu kepemimpinan misalnya per 5 tahun. Rentang untuk 5 tahun, lembaga kesultanannya 5 tahun, lembaga datuk-datuknya 5 tahun. Tetapi yang Pemangku adat, pemangku adatnya 5 tahun, 5 tahun. pemangku adatnya juga 5 tahun, 5 tahun. Tetapi yang lebih penting, semuanya menjadi satu untuk mendukung. Setelah 5 tahun, karena ini sudah ada, yang ada itu jangan dirusak. Jangan orang luar mengatakan ini sah, ini tak sah, ini tak kuat, ini darah kuat, ini tak. Yang itu kita kesampingkan tuh. Karena ini sudah ada, kita bina, kita susun bersama-sama keluarga besar. 5 tahun lagi siapa yang paling sah untuk itu. Karena tidak memulai dari awal lagi. Apapun yang dibuat, tujuannya satu. Bagaimana mengangkat harkat dan martabat keluarga besar Kesultanan Siak. Kalau hanya merebut jabatan saja, tidak ada target, itu dibagi. Orang dari tempat lain bisa mendapatkan tanah 2 hektar, 2 hektar. Keluarga Sultan dapat nggak tanah 2 hektar? Tak ada kan? Oh, no. Itu harus diperjuangkan. Begitu juga beasiswa. Begitu juga dengan hak-hak privilege kesultanan. Sama-sama diambil, sama-sama direbut. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kesultanan itu hidup bukan harus dari APBN, tidak seperti itu. Tetapi kita menggali sumber-sumber yang ada, tanah-tanah wilayah kesultanan itu yang dihidupkan. Saya memberikan contoh. Kerjasama tanah wilayah dengan masyarakat kampung saja, sekarang setiap tahun mereka dapat 14 miliar. Daerah mana loh? Di daerah Bukit Batu. Batu ya? Ya, perkebunan akasia. Bengkalis. Ya, Bengkalis. Kita akhirnya kita tidak berkutik di situ saja. Padahal aset kesultanan itu banyak. Itulah yang kita ambil untuk apa? Untuk menghidupkan keluarga sultan. Bisa dipakai untuk beasiswa, bisa dipakai untuk kebutuhan kehidupan, mana yang berhak, berapa yang dapat, berapa tidak. Kemudian untuk pembinaannya juga begitu. Jangan baru putih digoncang, nak diruntuhkan, ya kan? Tetapi dihidupkan. Kita tahu ini kurang, ini tak ada kapasitas, tapi dia sudah memulai rebut bersama-sama. Oke, 5 tahun ganti sebulan, 5 tahun ganti sebulan. Targetnya dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat. Privilege kesultanan itu harus itu. Kalaulah kapal masuk Sungai Siak itu ada 20 kapal. Satu kapal aja bisa dapat 500.000 rupiah. Yang muatannya 3.000 tadi itu, berarti tidak sampai 5 rupiah. Kalau 20 aja, itu aja sudah dapat 600 juta. Orang lain bisa buat, kok kita tidak. Ada orang kampung cuma mengambat jalan aja, minta 500 rupiah per kubik untuk batu bara. Berapa ratus juta bisa. Ini kesultanan untuk menghidupkan keluarga. Kalau saja 600 juta 1 bulan, saya rasa itu tak berat, kecil.
Penting kompak kita kan. Ya harus kompak. Nggak sampai Rp5 per kilo, per ton. 500.000 per kapal. 20 kapal sudah dapat kita di situ 10. Belum lagi pendapatan yang lain. Keluarga bisa menjaga lingkungan, bisa menghidupkan resam, bisa menghidupkan anak kemanakan di sekolah, bisa dapat beasiswa. Nah kalau perlu Istana Siak itu juga kita ikut membantu, bukan hanya Pemda saja, kita tiket-tiketnya serahkan ke kita, ke keluarga. Dari situ juga lumayan pendapatan, konornya bisa sampai 100 juta. Kita hidupkan lagi ya. Kita hidupkan. Kenapa? Karena itu hak. Pemerintah punya hak untuk menjaga dan melindungi. Tetapi pemerintah bukan berhak untuk mengut tiket. Karena kemanakannya masih susah untuk berangkat sekolah. Susah ada di sini. Harus dimusyawarahkan dengan Pemda. Harus ada keluarga yang mampu mengkoordinir. Harus ada yang betul-betul mau bersepadan, mau bersepaham. Tak usah mendengar orang lain. Keluarga Sultan ini sudah cukup. Kembali saya mengingatkan, orang lain itu hanya bisa memanfaatkan. Oh, si A ini darahnya tak ada. Oh, si A ini anak sekian. Oh, si B, si A itu. Tak perlu itu. Tonggak sejarah yang sudah dibuat sama Tengku Mukhtar Anum, bagaimana itu sama-sama dihidupkan. Bagaimana kita berpikir, itu menjadi sumber pendapat. Supaya apa? Supaya refreshing lagi. Yang tidak pernah menjadi Dewan Penasehat, yang belum jadi, didudukkanlah sesuai pada tempat. Biar adil kan. Semuanya akan adil. Lagi pula dalam lembaga kesultanan itu strukturnya banyak. Jadi semua bisa berkontribusi, berjuang dalamnya. Oh, sangat banyak. Struktur kesultanan itu sangat banyak. Dan semuanya akan kebagian. Itu. Semuanya akan merasakan. Semuanya akan mendapatkan bahagia. Yang tua dituakan, yang bijak ditaruh di tempat. Supaya apa? Supaya pengelolaan keuangan ini juga dengan baik. Kalau kondisi sekarang, Istana Sultan aja tidak dirawat. Pemerintah cuma menganggarkan habis itu. Coba ya, pintu-pintunya rusak, kaca-kacanya pun sudah mau lepas. Karena alasan lain apa? Serahkan ke Pemda. Itulah jadinya. Serahkan ke lembaga kesultanan. Insya Allah dari duit yang masuk, dari tiket, dari apa, itu bisa untuk lebih dihidupkan lagi ya. perawatan, Yang kan masalah lalu itu bagaimana seorang sultan, strukturnya ada dalam itu kan. Mantap itu kan. harus Lebih hidup lagi nampaknya. struktur kesultanan itu harus dihidupkan. Jangan berpikir hanya sultan satu, Nah, itu. tetapi lembaga-lembaga yang ada di bawah itu harus dihidupkan lagi supaya semuanya terbantu. Saya pikir tak kurang daripada keluarga sultan ini yang pandai-pandai yang bijak. Saya mohon karena saya sudah pernah tinggal di Siak, pernah tinggal hidup bersama Sultan, Pernah tinggal di sana. pernah tinggal di istana. Saya berharap semuanya kumpul lagi, turun rembuk lagi untuk membahas masalah ini dengan serius. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih untuk kemajuan anak kemanakan. Itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Ruman. Semoga keterangan dari Bang Ruman ini bermanfaat untuk semuanya. Bagaimana pendapat Om Fauzi, Om Nizami Zamil sebagai sekretaris pribadi Sultan untuk masalah ini lah, sebagai ketua jaga wilayah kan, Om bisa memberikan tunjuk ajar lah kan kepada orang Siak bagaimana supaya jangan jatuh terjadi konflik di lembaga ini kan. Karena lembaga ini vakum bagaimana Pak ya? Soalnya itu berdamai ya, bicara kita sesama. Usul saya itu Abu Bakar, Abu Bakar. Awal.
bakal Usman Syed itu untuk Oh. dia penjabat, Iya. penjabat dan keturunan dari Syiah juga. Ya, berarti Om Nizami Jamil bersedia juga diundang kan? Saya undang datang. Saya mengundang tak mungkin karena saya tak ikut di situ. Nama ada tapi tak pernah dibawanya bagi mana pun. Oh gitu. Kalau masalah pemangku adat Om, ini sekarang sesuai yang undang-undang kan di Siak, di tempat lain semua udah ada pemangku adat kan, di Siak belum ada. Jadi bagaimana nanti ini siapa yang paling berhak, bagaimana cara pemilihannya macam mana tuh? Sebenarnya kita memakai dulu menghadap pemerintah setempat bupati minta dukungan. Bagaimana pemerintah Siak mendukung kita pecah? Nah iya itu kan. Kan itu. Jadi tuan harus bersabar diri yang mengaku ketuaan wali-wali. Tapi wali raja bukanlah anak raja aja. Wali sini adalah rakyat kerja Siak. Betul. Bangsa Melayu lah. Bukan itu tengku-tengku juga ya. Tengku megang amanah Ya kan? tu. Iya, tengku ini megang amanah kan. Saya Hanya semana, datu, penghulu, batai, dah itu. Untuk memberikan kekuasaan harus ada keturunan daripada wali waris kerajaan. Orang Arab tak bisa langsung dia Siak ni. oh, Raja Siak tu yang keenam itu orang Melayu. yang awalnya orang Melayu kan. Kemudian datang dari Hadramaut Syed Usman, ayah Ali, saudara Ali, dia kudeta menjadi raja. Jadi Sultan yang ke-7 sampai Sultan yang ke-12 keturunannya adalah Syed lagi. Oh ya. Kalau Syed tak bisa jadi raja. Faideh. Asyik itu dilantik bawa balik asyik. Ya, sebelumnya Said ya. Syed baca. Bisa itu terjadi kalau ada pemberontak rakyat Syiah ini orang Melayu Bani memberontak orang jujur. Orang Melayu tak mau Tak mau. tak hobi gitu loh. Orang Arab jadi Melayu tak berani termasuk awak. Sekarang di Kopaco Syiah ni yang perkara tuan-tuan ada balik semua. Iya. Sejak dulu lagi gitu lah sejak. Paco lah Syiah. Iya. Sultan 9 berkelahi bunuh. Tapi waktu Hashim meninggal itu ayah atau awalnya di penyambat damai itu 7 tahun nama tu besar menjabat jadi sultan. Wali Waktu itu wakilnya Tengku Datuk 50. 150 wakil oh gitu. Sehingga Datuk 50 itu kawin dengan anaknya kawin dengan apa? Hashim. Maknya yang putih. Malu betul anak Datuk 50. Oh, Encik Rafiah. Oh gitu ya. Cerah. Oh gitu ya. Itu. Jadi
Kalau pertanyaannya Om Nizami Jamil, kalau masalah pemangku adat sana, kalau dia 5 tahun sekali gimana? Kalau supaya yang kisruh supaya adil kan? Yang ini misalnya menjaga 5 tahun, nanti Buat nanti undang-undangnya. oh, bisa gitu ya? Musyawarah sesuatu. Nah, kalau tak ada jalan lain kan, model gitu lagi kan? 5 tahun ini dipilih oleh Datuk Mak Cukup. Wah, tempat suku lah. Sekarang tolong Mak Cukup dicamak aja.